Selamat pagi, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur berterima kasih kepada Tuhan bahwa kasih setia Tuhan tak bersudah dalam hidup ini. Bahkan kita sekalian yang ada berada di tempat yang tepat di pagi ini karena kita datang menyembah Tuhan. Mazmur 100 ayat 2 berkata, "Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai." Jemaat Tuhan, mari kita mendudukkan hati kita untuk beribadah. Di dalam persiapan kita memuji nama Tuhan dari pujian "Ku masuk ruang Maha Kudus." Mari kita melihat karya maha besar agung Tuhan melalui ciptaannya dan menyatakan kebesaran Tuhan serta sujud menyembah Dia. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian besar dan ajaiblah karya-Mu. Ajaiblah karya-Mu.
kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita tetap berdiri. Mari kita memuji dan meninggikan Tuhan Allah kita dengan pujian datang ke hadirat Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Kita adalah raja di atas segala raja. Bukan cuma raja di atas segala raja, dia adalah kasih. Kasihnya mengalir seperti sungai. Waktu kita susah, waktu kita senang, sukacita itu tetap hadir di hidup ini. Mari kita tetap memuji Tuhan dengan pujian kasihnya seperti sungai. Dalam menjalani hari-hari hidup kita terus boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang indah. Tak terukur, tak ternilai. Itu adalah kasih Tuhan. Tetapi sadarkah kita bahwa sering kita melakukan apa yang tidak dikehendaki Allah di dalam hidup kita? Di kesempatan ini, waktunya kita datang untuk memohon pengampunan dari Tuhan. Mazmur 32 ayat 5 berkata, "Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Mari kita menyanyi dari pujian "Kalau Ku Cari Damai".
ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Kita datang dengan kerendahan hati untuk mengakui bahwa di kehidupan ini banyak hal yang kita tidak mematuhi ketetapan dan perintah Tuhan. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, inilah hamba-hambamu datang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kami sering melakukan kesalahan-kesalahan di dalam menjalani hidup ini. Kami menyakiti sesama kami, bahkan kami menyakiti orang tua, anak-anak, istri, suami. Dan kami tidak sadari bahwa Tuhan melihat apa yang kami lakukan itu. Di kesempatan ini Tuhan, kami mohon pengampunan Tuhan, agar di hari-hari hidup ini Tuhan, kami terus dilayakan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan ini. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu. Engkau berkorban demi kami. Engkau berkorban di kayu salib demi menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan seru kami kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Berita anugerah Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sambut berita anugerah Tuhan dari pujian Ku Sembah Kau Tuhan. Karena kemurahan Tuhan
Kita akan masuk di dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pengisian Ibarong. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan dalam persiapan, mari kita pujikan pujian bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari silakan. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, bagi Engkau tidak ada yang mustahil dalam kehidupan kami. Janji-Mu pasti digenapi dalam hidup ini. Walaupun di masa-masa sekarang dunia bergumul dengan pandemi virus corona, tapi janji perlindungan Tuhan bagi kami kekal dan tetap selama-lamanya Tuhan. Itu kami aminkan dalam hidup kami sehingga kami boleh ada hingga hari ini. Bahkan ada kesempatan lagi kami belajar dari kebenaran firman Tuhan yang memberi pengharapan, memberikan kekuatan bagi kami. Biarlah Tuhan menolong kami. Kami mau membaca bagian firman Tuhan, merenungkannya. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kami. Bagaimana sesungguhnya kami boleh melangkah dan tetap meyakini bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami dan berkenanlah kepada hamba-Mu menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan memohon pengertian dari Tuhan. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur anugerah Tuhan besar bagi kita. Walaupun di masa-masa saat ini dengan berita-berita yang kita dengar, dengan adanya corona gelombang kedua, tapi Tuhan senantiasa beranugerah, berkemurahan bagi kita. Kita percaya Tuhan melindungi kita hingga hari ini. Walaupun memang ada bagian yang harus kita lakukan. Walaupun ada jenis-jenis virus baru, ada alfa, beta, delta, ada yang terakhir lambda soalnya. Tapi kita percaya ada alfa dan omega yang akan senantiasa melindungi, yaitu Yesus Kristus. Walaupun bagian kita untuk kita lakukan tetap harus kita lakukan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di awal-awal corona terjadi di bulan Maret 2020, kemudian bulan April,
ada yang kesibukan baru yang dilakukan oleh banyak orang, yaitu membuat taman, menanam bunga, walaupun sekarang sudah ada palian, menanam bunga, menghiasi rumah, membuat taman-taman kecil, ataupun bahkan di Sulawesi Utara ada yang membuat taman-taman yang besar sehingga orang boleh berwisata dan sebagainya. Ini dengan maksud apa? Karena boleh melihat alam semesta, memberikan kesegaran, memberikan keindahan, dikala ada di tempat-tempat yang begitu indah, menghiasi di sekitar kita. Nah, sesungguhnya di kehidupan kita juga sebagai orang-orang percaya harusnya menjadi taman rohani yang bisa memberikan kesejukan, memberikan keindahan bagi banyak orang boleh melihat kehidupan kita. Nah, untuk membuat taman tentunya dibutuhkan, ada aspek-aspek yang dibutuhkan. Minimal ada 3 hal yang dibutuhkan dalam membuat sebuah taman agar kelihatan indah. Yang tentunya pertama adalah ada orang yang membuat, atau ada orang yang menanam, atau ada orang yang menaburkan benih-benih agar supaya ada tanaman yang ditanam. Kemudian tentunya tanaman itu sendiri, sehingga di waktu masa pandemi di tahun lalu kan harga bunga melonjak tinggi. Bahkan ada orang untuk mendapatkan bunga mencuri bunga orang lain. Itu kan viral di media sosial. Bahkan orang beli bunga dengan harga yang sangat mahal untuk boleh membuat sebuah keindahan, kesegaran di rumah. Dan yang terpenting kemudian adalah tentunya ada media tanam, yaitu ada tanah. Sepanjang orang menanam tanaman hidup membutuhkan tanah, ya kan? Atau kalau di masa saat ini ada hidroponik, tetap ada air yang berisi nutrisi. Nah, ini hal yang sangat penting. Seindahnya sebuah tanaman, setelitinya seorang yang menanam atau seorang yang menaburkan benih tanpa ada media yang baik, maka tentunya tanaman tersebut akan rusak. Untuk itu mari kita melihat satu bagian yang akan mendasari renungan kita, khotbah kita di pagi hari ini. Kita baca dalam Markus 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Markus 4 ayat 1 hingga ayat 9 yang merupakan sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu. Markus 4 ayat 1 hingga 9 di slide ada, boleh terus Rigel. Markus 4 ayat 1 hingga 9. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Nah, sahabat yang dikasih Tuhan, bagian ini sudah sering kita baca, kita dengar. Tapi kerinduan kita di hari ini, kita diingatkan lagi bagaimana sesungguhnya kita harus menjadi tanah-tanah yang subur yang menerima firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat latar belakang dari perumpamaan ini adalah Yesus mengajarkan perumpamaan tentang penabur kepada para murid, orang-orang Galilea yang mengikuti dia pada waktu itu. Di mana dikala Yesus mengajarkan ini kurang lebih terjadi di sekitar bulan Oktober. Karena para petani di Galilea memulai menaburkan benih di ladang mereka di sekitar bulan Oktober. Walaupun memang di bagian ini tidak dijelaskan, disebutkan bulan apa. Tapi di Palestina pada waktu itu memulai menanam benih, menyemaikan benih di bulan Oktober. Para penulis di bagian ini hanya menjelaskan tentang di situ ayat 3 ada seorang penabur yang keluar untuk menabur. Ada seorang petani yang menabur untuk keluar untuk menaburkan benih di waktu
itu di lahannya. Dan ini disaksikan oleh para pendengar pada waktu itu yang disampaikan, yang Yesus sampaikan kepada para murid. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya memang bertani di masa itu juga adalah hal yang biasa dilakukan, seperti mungkin di masa saat ini dan sampai di masa-masa yang akan datang, walaupun bentuknya lebih modern. Ya kan, kalau kita mungkin di masa saat ini kota ada hidroponik dan sebagainya. Tapi pada waktu itu orang harus pergi ke ladang untuk menaburkan benih. Yang tentunya yang mereka taburkan adalah benih gandum. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak perlu lagi menjelaskan lebih teliti detail tentang soal menabur benih ini, karena memang di saat Yesus sementara mengajarkan di pegunungan, mungkin para petani pada waktu itu sementara menyemaikan benih untuk boleh bertumbuh. Kegiatan-kegiatan pertanian sementara dilakukan sambil Yesus menjelaskan perumpamaan ini. Nah, mari kita melihat di slide mungkin jenis-jenis pencet akam, boleh? Mari kita melihat 3 unsur yang penting dari taman atau kebun agar bisa menghasilkan, memberikan manfaat bagi kita dan menjadi fokus perumpamaan ini. Yang pertama, kalau kita melihat tentunya yang utama yang tadi saya katakan, yaitu media tanam atau tanah. Ada 4 jenis tanah yang disampaikan dalam perumpamaan ini. Yang pertama tentunya tanah di pinggir jalan atau yang menjadi jalan, karena memang pada umumnya lahan pertanian di Palestina dibuat bedeng-bedeng atau lajur-lajur. Bedeng-bedeng kecil. Kalau orang kan di masa saat ini kalau mau tanam rica atau apa di pertanian besar ada bedeng-bedeng dan ada jalan kemudian bedeng. Nah, sama juga seperti itu pada masa itu. Ada lajur-lajur yang dibuat, kemudian ada jalan yang bisa dilalui orang. Kemudian kemungkinan bibit pada waktu ditaburkan jatuh di jalan yang menjadi tempat jalan untuk menyemaikan benih di lahan yang ada. Kemudian juga ada tanah karang. Ini atau tanah berbatu. Ini bukan berarti tanah yang bercampur batu, karena kalau tanah yang bercampur batu, tanaman pun bisa bertumbuh. Tapi ada kemungkinan ini adalah tanah yang karang dan ada semacam sedimen tanah di atas tanah karang, batu karang itu yang bisa benih ini pun bertumbuh, walaupun tidak bertahan lama seperti dijelaskan nanti di bagian ini. Kemudian ada tanah yang bercampur dengan semak duri. Pada waktu pengolahan memang para petani mengeluarkan, kalau dulu kan belum ada pestisida, ya kan, semprot supaya boleh mati sampai dengan akar-akarnya. Jadi mereka mungkin hanya mengambil semak-semak yang ada, mengeluarkannya, tapi bibit-bibit dari semak itu, benih-benih dari semak itu pun masih ada. Tapi petani pun pada waktu itu tidak mempedulikan, tetap benih harus ditanam. Dan yang terakhir adalah tanah yang baik, tanah yang dilapisi dengan lapisan-lapisan yang sangat baik dan bermanfaat dan bersih dari semak duri. Inilah 4 jenis tanah yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini. Kemudian ada penabur, yaitu petani atau pembuat taman atau pengelola kebun yang setia untuk boleh tetap harus menanam. Ya memang kalau di masa saat ini pun dengan teknologi, benih itu bisa masuk di lubang tanpa atau sangat kecil yang bisa tercecer. Tapi di masa itu para petani menanam, di gambar berikut, para petani menanam hanya melemparkan demikian, lempar benih-benih mau jatuh, diusahakan jatuh di lajur-lajur atau di bedeng-bedeng yang memang tepat. Tapi tetap akan ada juga yang akhirnya jatuh di pinggir jalan atau jatuh di tanah-tanah yang berbatu. Karena memang itu sistem pertanian pada waktu itu. Nah, hasil yang didapatkan seperti yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus di sini, ada yang bisa 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan sangat jarang 100 kali lipat. Kebanyakan lebih kecil dari 10 kali lipat dikala proses di waktu itu. Kalau mungkin di masa saat ini kan dengan teknologi yang bisa berlipat-lipat. Tapi memang kalau kita baca di dalam Alkitab ada yang bisa 100 kali lipat. Misalnya ketika Ishak mengadakan menanam, bertani di Kejadian 26 ayat 12,
mendapat kelipatan 100 kali lipat. Walaupun itu sangat jarang, itu pun hanya karena berkat dari Tuhan yang luar biasa. Dan yang ketiga unsur tanaman yang berikut adalah tentunya adalah bibit dari tanaman. Nah, memang ini hal yang perlu tahu bersama. Yang penting bagaimana arti dari perumpamaan ini yang bagi kita di masa saat ini. Apa berkat bagi kita dari bagian yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Ini menjurus kepada yang di awal saya katakan tadi. Bagaimana kita menerima firman di dalam hidup kita dengan benar, yang setiap hari, setiap waktu kita baca, kita renungkan di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat bagian ini. Aspek taman yang pertama, yaitu melambangkan hati manusia. Dalam ayat 19, di situ dikatakan, Matius 13 ayat 19, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Ini hal yang sangat penting. Tanah, aspek taman itu yang penting adalah yang bagi kita adalah hati kita. Bagaimana sesungguhnya hati kita meresponi bagian firman Tuhan yang kita dengar di dalam hati kita. Kalau kita tidak berjaga-jaga seperti di Matius 13 ayat 19 ini, akan datang si jahat dan merampas yang ditaburkan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat 4 golongan tanah dalam perumpamaan ini yang mungkin mencerminkan tanah hati kita dalam kita menerima firman Tuhan. Ayat 4 di situ dikatakan ada sebagian yang jatuh di jalan, kemudian datanglah burung memakan benih itu. Ayat 15 artinya, Tuhan Yesus menjelaskan artinya di ayat 15 dan seterusnya walaupun kita tidak baca. Ayat 15 yaitu dikatakan orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Ini memang jenis tanah yang harus kita hindari. Jangan sampai dikala kita mendengar firman, kalau mungkin ada banyak pergumulan, ya wajar kalau ada banyak pergumulan dalam kehidupan kita. Tapi karena kita tidak sungguh-sungguh meluaskan Tuhan bekerja, akhirnya firman yang kita baca di rumah setiap hari, kita dengar, akhirnya diambil oleh iblis. Seperti dijelaskan dalam perumpamaan ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanah di tepi pinggir jalan ini melambangkan pikiran yang tertutup, yang menolak untuk menerima firman Tuhan. Orang-orang yang tidak peduli dengan firman Tuhan. Dan saya percaya orang yang hadir di sini ataupun yang mendengar lewat live, orang-orang yang peduli dengan firman Tuhan. Karena apa? Dikala orang sudah mau datang, mengorbankan waktu untuk datang dalam persekutuan atau mengorbankan waktu orang di rumah membaca firman Tuhan. Orang ini adalah orang-orang yang peduli. Tapi bagian ini mengingatkan kita bahwa ada orang-orang tertentu yang tidak peduli dengan firman yang sudah mereka dengar. Kalau mungkin bagi kita yang sudah membaca Perjanjian Lama, ya kan, mulai di kisah raja-raja, sangat tegas, jelas di situ diceritakan bagaimana raja-raja yang peduli dengan apa yang disimpulkan firman Tuhan dengan raja-raja yang tidak peduli. Ya kan? Ada yang baru kalau orang baca di Perjanjian Lama, ada yang baru Tuhan sampaikan begini, jangan begini, jangan begitu, harus taat begini. Tapi pada akhirnya pun dia melakukan hal yang bertentangan. Jadi firman hanya lewat begitu saja. Kemudian ada seorang teolog mengatakan, lanjut, dia mengatakan begini, orang-orang ini tidak melakukan apa-apa dengan firman Tuhan. Mereka tidak menggunakannya untuk keuntungan mereka. Segera setelah mereka mendengarnya, akibat yang menyenangkan apapun yang bisa terjadi pada diri mereka dihilangkan. Apa yang menyebabkan reaksi negatif ini? Mungkin sikap yang tidak baik atau tidak mau memperhatikan orang yang menyampaikan firman tersebut, atau ketidaksenangan dengan berita yang disampaikan, atau mereka ini tidak ingin merasa susah. Sikap hati yang acuh tak acuh bisa telah masuk perlahan-lahan ke dalam diri mereka, mungkin sedikit demi sedikit sampai menyeluruh. Hati mereka telah menjadi sekeras tanah, tepi jalan di mana benih dari perumpamaan itu disebarkan. Ya kan, kalau tanah di tepi jalan kan yang menjadi tempat jalan orang, walaupun dia subur, walaupun dia tanah yang gembur, tapi karena sering diinjak orang, akhirnya benih
itu pun taruh di atas tanah tersebut dan tidak bisa bertumbuh. Kalau tanah yang gembur, dikala orang cuma lempar benih itu kan, cuma taruh di atas pun orang bisa lihat kadangkala mengalami pertumbuhan. Nah, sebab yang dikasih Tuhan, apa akibatnya? Firman yang ditaburkan hilang dan diambil oleh iblis seperti disampaikan dalam perumpamaan dari Tuhan Yesus. Arti dari tanah tepi jalan ini. Kemudian ayat yang kelima, tanah yang kedua yaitu tanah yang berbatu. Ayat kelima di situ dikatakan, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ini tadi yang saya katakan tanah yang berbatu, dimaksudkan batu kemudian ada sedimen tanah, mungkin cuma 1, 2, 3 cm. Kemudian kalau orang tanah benih, taruh bibit kan dia juga akan tumbuh. Tapi dengan adanya panas matahari, akhirnya layu dan mati. Karena tanahnya hanya tipis. Ini yang dijelaskan di bagian ini. Di mana artinya sangat jelas. Ayat 16 di situ dikatakan, demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Karena apa? Tanah yang berbatu. Memang kelihatan subur di atas, tapi ada batu di bawah. Akhirnya tanaman tersebut mati. Kalau mungkin di Bitung Introng kali lihat, karena ada tanah di daerah Madidir kan banyak yang keras, keras. Jadi walaupun ada sedimen tanah, tapi setelah lama kelamaan orang lihat ada tanaman yang bisa mati. Karena sudah masuk di tanah yang keras itu, akarnya tidak bisa lebih masuk lagi ke dalam, akhirnya mati. Artinya sudah dijelaskan tadi, memang bisa menerima dengan sukacita, menerima dengan gembira firman Tuhan. Tapi memang karena tidak berakar dalam, maka pada akhirnya firman itu tidak bisa menguasai dirinya. Karena apa? Terbatas. Akar yang tidak sampai ke dalam, sehingga dikala ada pergumulan dan penderitaan, akhirnya pun lupa dan meninggalkan Tuhan. Ya, saudara kami seperti yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu pernah menyaksikan ada orang yang karena penderitaan sakit, kemudian mendengar si A atau si B di suatu tempat bisa mendoakan orang sakit, mereka datang. Tapi sesungguhnya mereka bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Dari segi agama mereka pun agama yang tidak sama dengan kita yang percaya kepada Tuhan. Tapi katanya bisa mendoakan orang dan sakit. Dan banyak orang percaya yang akhirnya pergi ke tempat tersebut, orang Kristen. Ini apa? Karena ada penderitaan sakit yang dialami, akhirnya mereka dengan mau pergi ke tempat yang harusnya mereka tidak pergi. Padahal percaya tahu bahwa orang Tuhan Yesus akan sanggup, dan orang pun sanggup berdoa secara pribadi memohon pertolongan Tuhan. Tapi mau cari aman, mau cari cepat, karena ada penderitaan yang besar dengan virus ini, mau datang kepada orang yang katanya bisa menyembuhkan. Inilah tanah hati dari orang-orang yang tanah yang berbatu, yang terbatas dan tidak kuat, tidak berakar sungguh-sungguh firman Tuhan, akhirnya pergi ke tempat lain. Ini seorang teolog mengatakan, mereka adalah sebaik orang yang dangkal, yaitu orang yang kurang keyakinan, kurang keberanian, kurang stabil, dan kurang ketekunan. Dia akan dipengaruhi oleh semua angin doktrin yang ada di sekitarnya, karena dia kurang berakar dalam kehidupan rohaninya, tidak menjadi penting. Cuma memang senang mendengar firman Tuhan. Kalau dulu kan ada senang pergi ke KR, sangat senang sekali. Tapi kembali lagi ke rumah, hidup lagi seperti semula dengan tantangan-tantangan yang ada, terjerumus ke dalam hal-hal tersebut. Ini tanah yang berbatu. Injil Lukas mengatakan bahwa orang-orang ini adalah orang yang hanya percaya sebentar saja. Hanya sebentar mereka percaya. Ikut euforia karena pada waktu itu. Tapi pada akhirnya dikala ada pergumulan dan tantangan hidup, maka akhirnya berbalik dan meninggalkan Tuhan. Kemudian tanah yang ketiga adalah tanah semak duri. Ayat 7 dikatakan,
Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpit sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Artinya sudah dijelaskan lagi di ayat 18. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal yang lain masuklah mengimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kalau arti dikala orang menanam di situ pun ada semak dan bertumbuh bersama-sama, tapi karena tidak bisa kuat bertahan, akhirnya semak duri, tantangan-tantangan hidup yang menguasainya, yang menguasai hidupnya. Yang harusnya benih firman itu, yang firman Tuhan yang kita dengar yang mengalahkan tantangan-tantangan itu, tapi kebalikannya, tantangan-tantangan itu yang mengalahkan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Orang-orang ini adalah memprioritaskan kesenangan-kesenangan hidup, walaupun mereka tetap ada dalam persekutuan, mendengarkan firman Tuhan, tapi yang utama adalah kesenangan-kesenangan hidup. Bisa juga hobi-hobi, sehingga meninggalkan untuk ambil bagian merenungkan firman Tuhan, untuk persekutuan dan sebagainya. Pada akhirnya apa? Kesenangan-kesenangan itu yang menguasainya dan meninggalkan yang harusnya menjadi hal yang utama di dalam kehidupan kita. Ya, kita bersyukur orangnya ada di bagian itu. Nah, orang harusnya ada di bagian yang keempat atau tanah yang keempat yang kita bisa lihat di bagian ini, yaitu tanah yang baik atau tanah yang subur. Ayat 8 di situ dikatakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ya, orang ada di bagian ini. Dan artinya sudah dijelaskan ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Orang ada di bagian ini. Orang setiap kali mendengar firman Tuhan, orang bersyukur kepada Tuhan. Orang ada keinginan untuk boleh merenungkan firman Tuhan setiap hari, hari demi hari di dalam kehidupan kita. Walaupun memang kadang-kadang mungkin yang orang dengar membosankan dan sebagainya, tapi minimal ada hal yang bisa menjadi bagian orang. Ada rema yang bisa menjadi bagian untuk boleh orang melangkah di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan. Walaupun mungkin orang cuma baca 100 orang tentang firman Tuhan, tapi coba lihat apa yang menjadi berkat bagi kita. Jika orang merenungkan firman Tuhan setiap pagi, apa yang menjadi berkat bagi kita di sepanjang hari ini? Jika dalam persekutuan ini, apa yang menjadi berkat di dalam kehidupan ini? Itulah tanah yang baik, tanah yang meresponi firman Tuhan, yang mau mendengar setiap apa yang disampaikan. Seperti raja-raja di Israel pada beberapa raja, misalnya Usia, apalagi Hezkia, Yoas, ya kan, kalau orang baca di Perjanjian Lama, mereka yang mau melakukan firman Tuhan, walaupun ayah mereka melakukan hal yang jahat, kakek mereka melakukan hal yang jahat, tapi karena mereka kembali kepada firman Tuhan, dan kita bisa melihat kepemimpinan mereka menjadi raja-raja yang memimpin dengan benar, dan rakyat pun akhirnya mengalami berkat-berkat Tuhan. Nah, begitu juga dengan kita dikala kita menjadi pendengar yang baik, hati kita menjadi tanah yang baik dan meresponi setiap firman Tuhan, merenungkannya, maka akan berbuah bagi kita dan bagi banyak orang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pendengar yang baik akan melakukan 3 hal, yaitu ia akan mendengar dengan penuh perhatian, ia akan mendengar apa yang didengar, kemudian memikirkan, dan kemudian menemukan maknanya. Dan yang ketiga, ia akan melakukan firman tersebut di dalam kehidupan ini. Ya, puji Tuhan, program gerakan membaca Alkitab masih terus jalan. Ya kan, sharing-sharing dengan beberapa yang menyampaikan, oh ada banyak hal yang boleh orang temukan. Mari orang teruskan. Pertama, orang mendengar, orang baca bagian-bagian firman Tuhan. Walaupun mungkin orang masih baca secara cepat bagian-bagian tersebut, tapi saya percaya dikala kita tekun melakukan setiap hari, ada hal yang bisa kita temukan, ada berkat yang bisa kita temukan, dan kita bisa memikirkan bagian-bagian itu, merenungkannya, dan akhirnya bisa berbuah dikala kita melakukan dengan benar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini yang harus menjadi bagian kita, tanah yang baik,
yaitu tanah yang sanggup menanggapi dengan baik setiap firman yang kita baca, kita renungkan, kita dengar. Bukan tanah yang tidak menanggapi, tanah yang hanya dorongan hati saja, sehingga hanya terbatas di waktu tertentu, akhirnya karena ada pergumulan tantangan yang berat, akhirnya melupakan firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Atau tanah yang diganggu, dipengaruhi oleh hal-hal duniawi di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya aspek yang kedua, yaitu yang menaburkan benih, adalah kita semua. Memang ada para penginjil, pemberita Injil, pengkhotbah, tapi kita semua pun sesungguhnya bisa menaburkan benih di masa saat ini. Yang seringkali kan diulang-ulang ya lewat apa yang kita ditulis di media sosial, itu kan bentuk orang menaburkan benih kepada banyak orang. Walaupun mungkin orang tidak menyampaikan khotbah, tapi lebih banyak yang orang khotbahkan dikala orang membaca tulisan-tulisan kita yang positif, yang memberi semangat, memberikan kekuatan lewat media sosial yang orang gunakan. Coba bayangkan kalau ada yang mengikuti kita 3.000 orang, 10% dia yang baca 300. Kalau mungkin orang yang berkhotbah ya di masa saat ini sangat terbatas, toh. Tapi dengan mereka di saat-saat mereka bergumul di hidup ini, tapi melihat orang yang menaruh status hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, di televisi kemarin di Semarang ada penelitian, ya, ada beberapa orang gangguan jiwa yang kena COVID, tapi ternyata mereka lebih cepat sembuh dibandingkan orang-orang yang biasa. Dan dari hasil penelitian mereka, kenapa demikian? Karena mereka sudah banyak berpikir. Iya, di televisi sudah bilang. Orang sudah pikir, orang hati senang aja, ya kan? Karena COVID ini kata membuat karena orang stres, orang berpikir banyak masalah, pergumulan hidup, akhirnya stres, daya imun turun. Tapi ini orang-orang, ya nggak bilang orang gila, orang dalam gangguan OD, apa itu DP, nama resmi, lebih banyak dan lebih cepat mengalami kesembuhan dibandingkan orang-orang yang biasa. Karena mereka soalnya tidak lagi berpikir banyak persoalan-persoalan hidup, pergumulan-pergumulan hidup. Kemarin ada tuh ibu ini kan, tuh ibu kemarin kasih kunci, karena dia kesian dulu di Indomaret, tergerak hati lah membelikan roti. Dia beli roti aku, kasih pun dia mau, nggak tahu apa alasan. Dia tidak berpikir lagi mau lapar atau nyanda. Yang penting tetap ada bisa jalan ini. Dan memang orang sering berpikir orang ini bisa kuat menghadapi situasi saat ini. Karena apa? Tidak stres dengan pergumulan, beban-beban hidup dan sebagainya. Ya coba, bukan berarti teman orang sudah punya pikiran, tidak mau berpikir. Tapi lepaskanlah itu kepada Tuhan yang sanggup mengangkat setiap beban-beban pergumulan kehidupan kita. Supaya kita tidak mengalami, terkena virus ini. Karena hati yang senang, hati yang gembira, daya imun ini akan baik, dan sehingga COVID tidak mudah menyerang kita. Dan aspek yang ketiga yang kita lihat tentunya benih, yaitu firman Allah. Kita semua bisa menaburkan firman Tuhan yang memberikan sukacita, memberikan kelegaan, memberikan kekuatan bagi banyak orang di dalam hidup ini. Sehingga mari, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita senantiasa ambil bagian dalam persekutuan, merenungkan firman Tuhan, ini memang tanah yang baik yang kita sudah sementara siapkan. Mari kita terus lakukan itu. Dan kita terus membagikan benih firman Tuhan ini bagi banyak orang. Dan pasti akan memberikan kekuatan, memberikan buah bagi banyak orang di dalam hari-hari yang sulit di tengah-tengah dunia ini. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita untuk melangkah, kita menjadi tanah yang baik, hati yang baik, dan firman Tuhan berbuah senantiasa di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur diingatkan lagi di dalam kehidupan kami. Ada 4 jenis tanah yang Tuhan ingatkan dalam perumpamaan ini. Tapi biarlah kami menjadi tanah-tanah yang baik, yang senantiasa menerima dengan sukacita, membaca dengan sukacita, merenungkan firman Tuhan, dan itu boleh menjadi buah di dalam kehidupan kami. Memang ada banyak tekanan-tekanan dalam hidup ini, Tuhan. Ada godaan-godaan dari kuasa-kuasa iblis
untuk boleh mengambil firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar. Tapi kami percaya Tuhan sanggup menolong kami, memampukan kami untuk boleh meluaskan firman Tuhan berkarya dalam hidup kami. Kami melakukannya dan boleh menghasilkan buah yang banyak bagi banyak orang dan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami semua dan berkati kami semua yang boleh mendengarkan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat berdiri, kita masuk dalam pengakuan iman bersama orang percaya di seluruh dunia dan segala abad. Kita mengaku pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, ke sorga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak kita, yuk.
berserah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau pun nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pujian yang indah dari Yud. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, ucapkanlah syukurmu kepada Allah. Bawalah persembahan sukarela kepadanya. Bawalah persembahanmu dengan ikhlas. Sebab Allah dialah Tuhan yang memberkatimu dengan segala kelimpahan. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji nama Tuhan dari pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui Engkau Tuhan Yesus sungguh teramat baik dalam hidup kami. Bukti nyata kasih-Mu kepada kami Tuhan, sampai hari ini kami masih diberikan sehat kuat, maka boleh ada di rumah-Mu yang kudus untuk boleh bersama-sama memuji meninggikan nama Tuhan. Inilah kasih-Mu, nyata kebaikan Tuhan dalam hidup kami di hari-hari yang begitu mencekam Tuhan. Oleh karena kami ada di situasi masa pandemi ini Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, perlindungan sungguh nyata bagi kami, bagi gereja-Mu, bagi umat-Mu Tuhan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, walaupun juga Tuhan kami tidak bisa Tuhan pun Tuhan menghindari bahwa ada banyak saudara-saudara kami yang bergumul Tuhan akibat kehilangan, yang sakit Tuhan oleh karena pandemi ini Tuhan, virus ini. Tetapi Tuhan kami percaya juga Tuhan, rancangan Tuhan sungguh bagi kami manusia adalah rancangan yang baik mendatangkan damai sejahtera. Sehingga bagi kami yang Tuhan masih percayakan ada di tengah-tengah dunia ini menikmati kehidupan, Tuhan juga mengingatkan, bahkan firman mengingatkan Tuhan bahwa kami ini adalah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk masih tetap ada di tengah dunia ini, untuk boleh menaburkan Tuhan benih firman Tuhan, bahkan menjadi tanah yang subur bagi firman Tuhan yang masuk dalam hidup kami,
sehingga juga kami boleh menjadi penabur-penabur Tuhan, benih-benih Tuhan, rohani, benih firman Tuhan, menguatkan Tuhan, meneguhkan setiap orang yang kehilangan pengharapan, orang-orang Tuhan yang tidak berdaya menghadapi kehidupan ini, bahkan banyak orang yang belum Tuhan punya pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolong kami, pakai kami untuk boleh menjadi penabur-penabur yang setia, bahkan tanah yang subur Tuhan, sehingga benih firman Tuhan ditaburkan di hati kami juga boleh bertumbuh subur. Tanah yang subur, benih yang baik Tuhan boleh bertumbuh subur, dan kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kuatkan teguhkan hati kami yang kehilangan juga pengharapan, yang terus Tuhan ada di situasi-situasi yang sulit. Tuhan, kuatkan teguhkan kami Tuhan, untuk terus punya pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus gereja kami ini gereja-Mu Tuhan, GKRI Agape, Tuhan berkati setiap kami, setiap peribadatan, setiap persekutuan yang ada. Tuhan lindungi, Tuhan jaga dari paparan COVID-19. Kami melakukan bagian kami menjaga protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh. Tetapi Tuhan, kalau bukan tangan-Mu sendiri yang memagari, membentengi Tuhan, melindungi kami tak itu sia-sia belaka. Kami hanya manusia ciptaan-Mu Tuhan, kepadamu saja kami bersandar, kami bernaung dan memohon perlindungan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati umat-Mu ini Tuhan, makan berkati, tolong kasihani dunia ini, bangsa kami ini, kota kami ini Tuhan, sehingga kami boleh dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Bahkan di situasi ini sudah mulai ditetapkan Tuhan untuk pembatasan-pembatasan. Tolong kami juga taat, bahkan kami bisa menjaga kehidupan diri kami dengan sebaik-baiknya di dalam perlindungan Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dialah Tuhan yang menolong. Terima kasih. Kami juga masih Tuhan berikan kesempatan, ada berkat-berkat yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati kehidupan kami, bahkan setiap mereka yang sudah memberikan persembahan, syukur, perpuluhan, untuk juga pengadaan sistem. Tuhan juga memberkati kehidupan mereka Tuhan. Saudara-saudara kami, bahkan juga Tuhan yang bergumul dengan sakit, Tuhan tolong jamah memulihkan di dalam nama Yesus. Yang dalam pergumulan Tuhan, ekonomi, keluarga, Tuhan juga menolong, Tuhan yang memulihkan. Ini dalam menjadi ungkapan syukur dan permohonan kami Tuhan, yang kami bawanya dalam nama Yesus Kristus, yang sudah memberkati kami. Dan kami akan tutup dengan doa Bapa kami, akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami hari ini dan aku dikami bersama kami seperti yang sudah selalu jangan mengatur coba lepaskan karena pun suasana kemuliaan sampai sama. Amin. Kita akan mengakhiri pertemuan kita di pagi ini. Mari kita berdiri. Kita menyanyi doksologi. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah selamat dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi bagian kita, dan kekuatan penghiburan semangat dari Roh Kudus menjadi bagian kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.